Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Jonathan Michael dengan NPM 1817051064 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulangan tengah semester desain dan analisis algoritma. Langsung saja kita soal nomor 1. Urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. Nah, pertama-tama kita dapatkan soal itu ada log n, 2 pangkat n, 2n, dan n kuadrat. Pertama-tama kita misalkan n itu sama dengan 5 supaya kita tahu bagaimana yang paling besar hasilnya dan mana yang paling kecil. Di sini kita bisa ketahui kalau misalnya log n itu paling kecil, kenapa? Karena log 5 itu hasilnya sekitar 2, saja, 2, sekian. Lalu kita masukkan ke 2n bila n itu 5, hasilnya hanya 10. Setelahnya, n kuadrat, bila n-nya itu 5, maka hasilnya 25. Sementara 2 pangkat 5 hasilnya akan menjadi sekitar 32. Jadi kita bisa ketahui kalau misalnya kompleksitas terkecil sampai terbesar itu adalah log n, 2n, n kuadrat, dan 2n. Lanjutkan ke nomor 2. Berapa kompleksitas dari integer i sama dengan n, b sama dengan 0, while i lebih besar daripada 0, b plus sama dengan 1i, dan i per sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau di sini ada n, mulai dari while, dan juga ada 3c. Maka kita masukkan menjadi n 2x, 2 pangkat xn. Maka hasil adalah log n. Soal selanjutnya diketahui log 3 sama dengan A dan log 2 sama dengan B, maka log 18 adalah log 18 itu, maka log 18 adalah log 2 dikali 3 pangkat 2. Log 2 tambah 2 log 3 berarti sama dengan seperti A ditambah 2B. Bagaimana supaya dapat 18? Log 2 dan 2 log 3. Karena 3 pangkat 2 itu 9. Dan 9 kali 2 itu 18. Maka log 2 tambah 2 log 3. Karena kita membutuhkan 2 log 3. Maka hasilnya sama dengan A tambah 2B. Maka 18 itu sama dengan A tambah 2B. Kita lanjut ke nomor 4. Tentukan kompleksitas fungsi rekursif dari coding di bawah ini. Kita bisa lihat dari if sampai ke bawah itu merupakan n, dan di sini ada 2 return, yaitu berarti 1 tambah 1, berarti ini n dikali C3, jadi on, big O-nya, atau nilai kompleksitasnya. Nah, kita cari nih output dari foobar 4,3 ini. Dari hasil ini bisa kita dapatkan rumus x buka kurung x tambah 1 per 2 tambah y. Dengan masukkan 43, x4, dan y3, maka didapatkan hasil itu 13. Tapi bisa juga kita tracing, yang hasil tracingnya juga mendapatkan hasil 13. Bisa dilihat di recure di bawah dari rumus yang kita dapatkan. Lalu lanjut ke nomor 6A. Buktikan, nah 6A ini adalah soal esai. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 pangkat 2, 2 pangkat 2 sekian, plus n kuadrat sama dengan n, buka kurung, n plus 1, tutup kurung, buka kurung 2n tambah 1, tutup kurung, per 6. Pertama, kita buktikan dulu kalau n itu sama dengan 1. Kita bisa lihat di sini n sama dengan 1, kita masukkan ke dalam 1 ini, ke dalam n, buka kurung n plus 1-nya ini, kita dapatkan 1 sama dengan 1 buka kurung 1 tambah 1, tutup kurung, dikali 2 kali 1 tambah 1, tutup kurung, per 6. 1 sama dengan 2 kali 3 per 6, 1 sama dengan 6 per 6, maka n1 hasil 1. Berarti terbukti kalau n sama dengan 1. Lalu kita buktikan kalau n sama dengan k, kita asumsikan terlebih dahulu kalau ini benar. K kuadrat sama dengan k, buka kurung k plus 1, tutup kurung, buka kurung 2k plus 1, tutup kurung, per 6. Lanjut, kita masuk ke nk plus 1. Di nk plus 1 ini, kita ubah soal yang tadi sebelumnya, jadi 1 pangkat 2, tambah 2 pangkat 2, tambah 3 pangkat 2, tambah 4 pangkat 2, tambah sekian-sekian. Nah, n ini kita ubah menjadi k kuadrat tambah k plus 1. N ini kita ubah jadi k plus 1. K plus 1 kuadrat sama dengan k plus 1, buka kurung k plus 2,
tutup kurung, buka kurung 2K plus 3, tutup kurung, per 6. Nah, bila kita sudah dapatkan, kita hitung lagi, maka kita dapatkan K plus K, buka kurung K plus 1, tutup kurung, 2K plus 1 tutup kurung per 6, ditambah K plus 1 pangkat 2 sama dengan K plus 1, K plus 2 dikali 2K plus 3. Nah, lalu kita kalikan 6 pada setiap ruasnya. Ruas ini kita kalikan 6. Maka kita akan dapatkan K plus K, K plus 1, buka kurung 2K plus 1 tambah 6, K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1, K buka kurung K plus 2, tutup kurung, buka kurung 2K plus 3, tutup kurung. Semuanya itu di per 6 kan. Lalu kita faktorkan, jadi K plus 1, 2K kuadrat plus K plus 6, K plus 6, per 6, sama dengan K plus 1, K tambah 2, 2K plus 3 per 6. Nah, setelah itu akan menjadi K plus 1, 2K kuadrat plus 7K plus 6 per 6, K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Setelah itu kita akan dapatkan hasil akhirnya K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Lalu K plus 1, K plus 2, 2K plus 3 per 6. Nah, kita lihat dari hasil akhir ini, hasil dari pemfaktoran lagi, kalau misalnya kita bagi 6, hasilnya akan habis. Jadi benar kalau misalnya n kuadrat sama dengan n, buka kurung n plus 1, tutup kurung, buka kurung 2n plus 1, tutup kurung per 6. Lanjut ke nomor 6B. 6B sama seperti tadi, tapi soalnya berbeda, n pangkat 3 tambah 2n habis dibagi 3 untuk n bilangan positif. N sama dengan 1, kita pertama-tama dulu kita masukkan n sama dengan 1, menjadi n3 plus 2n ini jadi 1 pangkat 3 tambah 2 kali 1, jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Lalu bisa kita lihat sini hasilnya 3, berarti kalau 3 ini habis dibagi 3. Lanjut ke n sama dengan k, jadi k pangkat 3 tambah 2k sama dengan 3p. Di sini saya typo, harusnya 3a. Lalu kita asumsikan lagi n sama dengan k plus 1. K plus 1 pangkat 3 tambah 2 k plus 1. K pangkat 3 tambah 3 k kuadrat tambah 3k tambah 1 tambah 2k tambah 2 sama dengan k3 tambah 2k tambah 3k kuadrat tambah 3k tambah 3. Lalu dihitung lagi 3a tambah 3k kuadrat tambah 3 tambah 3k tambah 3. Hasilnya menjadi 3, tutup buka kurung, A plus K kuadrat tambah K plus 1. Nah, dari hasil akhir ini kita lihat kalau misalnya hasil ini bisa dihabis bagi 3 untuk n bilangan positif. Lanjut kita ke nomor 7, manakah yang benar 2n plus 1 sama dengan O2 pangkat n atau 2 pangkat 2n sama dengan O2n. Kita buktikan di sini untuk 2n plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n. Jadi 2n plus 1 itu benar 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat 2n sama dengan jadi benar 2n plus 1 sama dengan O2n. Nah, selanjutnya untuk soal berikutnya 2 pangkat 2n sama dengan O2n. Pertama kita ketahui kalau misalnya Fn lebih kecil sama dengan dari C dikali G, buka kurung, tutup kurung N. Untuk semua N lebih besar sama dengan N0, maka 2 pangkat 2N lebih kecil sama dengan C dikali 2N, 2 pangkat N, lalu 2 pangkat N dikali 2 pangkat N lebih kecil sama dengan C dikali 2 pangkat N. Maka 2N lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan
C. Nah, ini tuh salah karena C adalah angka yang konstan atau tetap tidak berubah-ubah. Sedangkan N itu berubah-ubah. N itu kayak tidak terbatas, tergantung keinginan kita juga. Jadi, untuk 2N plus 1 sama dengan O2 pangkat N itu benar, sementara untuk 2 pangkat 2N sama dengan O2N itu salah. Selanjutnya, berapakah kompleksitas suatu fungsi rekursif Tn sama dengan 3T per N 2 per 2 tutup kurung plus N log N. Buktikan big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Tn sama dengan AT per AT buka kurung N per B tutup kurung plus ON pangkat K log PN. Nah, di sini kita masukkan kalau A itu 3, B itu 2, K itu 1, P itu 1, BK itu sama dengan 2, dan A lebih besar daripada B pangkat K. Maka TN adalah ON log BA. Nah, ON log BA berarti BA 2, 3, berarti ON sama dengan 1 ON sama ON 1,5849625007. Kita lanjut ke nomor 9. Berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 20 berikut? Nah, pertama-tama kita greedy by profit terlebih dahulu. Greedy by profit itu kita susun dari profit yang paling besar ke profit yang paling kecil, lalu kita ambil secara tertata. Nah, profit yang paling besar itu adalah 60, dan weight-nya sudah memenuhi kriteria itu maksimal 20, maka profit dari greedy by profit itu adalah 60 total keuntungannya. Lalu kita greedy by weight. Kalau greedy by weight kebalikannya, ini kita susun dari berat paling kecil ke berat paling besar hingga kita dapat mengambil barang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kita masukkan yang beratnya 10, 2, dan 1 sehingga kita mendapatkan nilai 46. Dan kita lihat profitnya paling tinggi masih tetap profit. Nah, yang terakhir ada greedy by density. Greedy by density ini pembagian dari berat, dari profit per berat. Jadi, dari hasil yang saya hitung, yang paling besar adalah 10, paling besar adalah 10 per 40, 2 per 4, dan 1 per 2. Maka yang kita dapatkan adalah profitnya atau total bobotnya itu 13, dan total keuntungannya itu 46, sama. Nah, jadi yang paling optimal di antara semua knapsack ini adalah yang greedy by profit, karena kita bisa mendapatkan profit 60. Lalu kita dengan menggunakan algoritma print tentukan MST dari grafik di bawah ini. Pertama-tama, kita setiap langkah pada sisi E dari graf G buka kurung FE ini yang mempunyai bobot terkecil dan bersisian dengan simpul-simpul di T, tetapi E tidak membentuk sirkuit di T. Ini strategi greedy yang kita akan gunakan. Terus kita akan menggunakan kompleksitas algoritma ON pangkat 2. Pada algoritma ini juga dimulai pada vertex yang mempunyai sisi atau edge dengan bobot terkecil. Lalu ambil sisi edge dari graph yang berbobot minimum. Lalu pilih sisi H yang berbobot minimum dan bersisian dengan simpul di T, tetapi IJ tidak membentuk cycle di T, tambahkan IJ ke dalam T. Nah, kita bisa lihat di sini, pertama, kita lihat dari tabel di samping ini. Untuk langkah pertama yang kita ambil adalah HG. Lalu untuk langkah kedua, kita ambil yang GF. Langkah ketiga, kita ambil yang FC. Langkah keempat, kita ambil yang CI. Langkah kelima, kita ambil yang CD. Langkah keenam, kita ambil yang CB. Langkah ketujuh, kita ambil yang BA. Langkah ke-8, kita ambil yang DE, sehingga kita mendapatkan pohon yang lebih maksimal. Atau lebih minimum. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.